Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Hamdan, Sekretaris BPKAD Kabupaten Kutai Timur, sebagai reformer atau peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan kelima tahun 2021 pada PPSDM Kemendagri Regional Makassar telah melaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Sistem Elektronik Perjalanan Dinas atau yang disingkat dengan SEPEDA pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur. Berikut implementasi aksi perubahan yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sistem Elektronik Perjalanan Dinas atau disingkat dengan SEPEDA merupakan aplikasi yang dibangun dengan menggunakan teknologi berbasis web dengan server online. Aplikasi SEPEDA digunakan untuk membantu dan mempermudah dalam proses kegiatan perjalanan dinas, di mana tujuan jangka pendeknya adalah terwujudnya penatausahaan perjalanan dinas yang lebih baik. Aksi perubahan kinerja organisasi ini muncul karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan berkaitan dengan proses pengadministrasian, penatausahaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas seperti sering terjadi kesalahan dalam pengetikan, menginput data, perhitungan biaya, dan pengeditan berkali-kali yang menimbulkan pemborosan waktu dan biaya. Sulitnya pencarian data perjalanan dinas yang telah lalu jika dibutuhkan sewaktu-waktu karena arsip atau dokumen terlalu banyak dan tidak tertata dengan baik. Lamanya penyerahan laporan dan bukti pertanggungjawaban karena kelalaian pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Masih terjadi seorang pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam waktu yang sama dan tujuan yang berbeda. Belum tertibnya pemberian nomor dan tanggal SPT, SPPD, dan LPT. Sesuai dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, yaitu menata Kutai Timur sejahtera untuk semua, di mana pada misi yang keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi, terdapat salah satu tujuan yang akan dicapai, yaitu menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik. Oleh karena itu, aplikasi SEPEDA ini sebagai salah satu langkah untuk turut serta mewujudkan hal tersebut. Dalam aplikasi SEPEDA ini, diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan yang inovatif yang dibutuhkan oleh organisasi khususnya BPKAD dan umumnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi, di mana hal tersebut sebagai bentuk implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang lebih baik. Untuk kedepannya, akan dilakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku, serta melihat situasi dan kondisi yang ada. Berikut merupakan pentahapan atau milestone sistem elektronik perjalanan dinas atau disingkat dengan SEPEDA. Melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Reformer melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan dalam pelaksanaan aksi perubahan pembuatan aplikasi sistem elektronik perjalanan dinas atau SEPEDA. Melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat. Reformer melakukan koordinasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan aplikasi SEPEDA. Melaksanakan rapat pimpinan dan staf. Reformer melaksanakan rapat dengan pimpinan dan staf BPKAD untuk mensosialisasikan rencana pembuatan aplikasi SEPEDA agar tercipta kesepahaman mengenai tujuan pembuatan aplikasi SEPEDA. Melakukan penggalangan dukungan. Reformer melakukan penggalangan dukungan baik dari stakeholders internal maupun eksternal. Dukungan dari stakeholder internal dan eksternal ini dibuktikan dengan adanya surat dukungan, mengidentifikasi personil yang akan dijadikan anggota tim kerja. Reformer melakukan identifikasi personil dari staf BPKAD yang akan dijadikan anggota tim kerja untuk membantu reformer dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan aplikasi SEPEDA. Melaksanakan rapat pembuatan tim kerja. Setelah melakukan identifikasi personil, reformer melaksanakan rapat pembentukan tim kerja untuk memberikan arahan terkait tugas-tugas dari tim kerja. Membuat SK tim kerja. Hasil dari rapat pembentukan tim kerja, yaitu terpilihnya 5 orang staf yang menjadi tim kerja efektif dalam membantu reformer melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengaplikasian aplikasi SEPEDA.
Membahas perencanaan, analisa, dan tampilan aplikasi. Sebelum melakukan pembuatan aplikasi sepeda, reformer melaksanakan perencanaan, analisa, dan membahas tampilan aplikasi sepeda. Dalam kegiatan ini, reformer dan tim kerja berdiskusi mengenai alur administrasi perjalanan dinas dalam aplikasi, menu yang harus terdapat pada aplikasi, data yang dibutuhkan pada aplikasi, dan tampilan aplikasi sepeda. Dari hasil pembahasan ini, reformer dan tim kerja membuat flowchart aplikasi sepeda. Melakukan koordinasi dan konsultasi bersama programmer. Reformer melakukan koordinasi dan konsultasi kepada programmer mengenai pembuatan aplikasi sepeda berbasis web. Melakukan proses pembuatan aplikasi. Proses pembuatan aplikasi dimulai dengan penyusunan alur administrasi perjalanan dinas. Setelah alur administrasi perjalanan dinas selesai dibuat dan data yang dibutuhkan sudah terkumpul, selanjutnya reformer melakukan koordinasi kembali kepada programmer untuk pembuatan sistem aplikasi elektronik perjalanan dinas atau sepeda berdasarkan alur yang dibuat. Melakukan penginputan data referensi. Setelah aplikasi sepeda selesai dibuat oleh programmer, kemudian tim kerja melakukan penginputan data yang dibutuhkan ke dalam aplikasi sepeda, antara lain database pegawai, database wilayah, dan database biaya, membuat manual book penggunaan aplikasi. Agar memudahkan penggunaan aplikasi sepeda, reformer dan tim kerja membuat manual book sebagai panduan untuk menggunakan aplikasi sepeda. Dalam manual book sepeda, dijelaskan mulai dari membuka link aplikasi sepeda sampai dengan output laporan dari aplikasi sepeda. Setelah itu, pada manual book juga dijelaskan menu-menu yang terdapat dalam aplikasi sepeda. Menyiapkan dan melatih tenaga operator. Setelah aplikasi dibuat dan siap digunakan, reformer menyiapkan tenaga operator yang dipilih dari setiap bidang di BPKAD dan memberikan pelatihan kepada operator. Hal ini bertujuan agar operator dapat mengoperasikan aplikasi sepeda dan menerapkannya. Melaksanakan uji coba aplikasi. Melaksanakan uji coba aplikasi. Sebelum melakukan launching aplikasi sepeda, perlu dilakukan uji coba penggunaan aplikasi. Di launching, aplikasi sepeda kemudian diterapkan dalam melakukan proses administrasi perjalanan dinas di BPKAD Kutim. Melakukan asistensi aplikasi. Selama proses penerapan aplikasi sepeda, reformer dan tim kerja terus melakukan pendampingan kepada operator aplikasi sepeda. Melakukan supervise aplikasi. Selain pendampingan, reformer juga melakukan pengawasan selama proses penerapan aplikasi sepeda. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Reformer melakukan monitoring dan evaluasi selama proses penerapan aplikasi sepeda di BPKAD. Dari hasil monitoring tersebut, kemudian reformer beserta operator melakukan evaluasi selama proses penggunaan aplikasi sepeda. Hasil evaluasi nantinya akan dijadikan sebagai masukan untuk melakukan penyempurnaan aplikasi. Tutorial aplikasi sepeda. Siapkan browser internet. Mengunjungi website sepeda dengan alamat http://sepeda.bpkad.kutetimurkap.go.id. Kemudian login menggunakan akun operator. Pilih menu surat tugas, setelah itu pilih submenu daftar usulan. Pilih tambah data. Input seluruh data usulan perjalanan dinas yang akan dibuat. Dari tanggal mulai dan selesainya perjalanan dinas, jenis surat tugas seperti undangan atau telaah staf, mata anggaran atau rekening belanja, penanda tanganan surat perintah tugas, daftar nama staf atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan tujuan perjalanan dinas. Setelah semua terinput, akan tampil rincian biaya sementara untuk usulan perjalanan dinas tersebut. Kemudian klik simpan. Setelah itu, klik icon panah untuk mengupload undangan atau telaah staf pada usulan surat tugas yang kita buat. Login akun verifikator. Pilih menu surat tugas, setelah itu pilih menu daftar usulan. Pilih aksi verifikator untuk menyetujui atau menolak usulan surat tugas yang telah dibuat oleh operator. Login akun operator. Setelah disetujui oleh verifikator usulan surat tugas yang dibuat tadi, kita bisa melihatnya di menu surat tugas, kemudian pilih submenu surat tugas.
Lalu cetak SPPD dan SPT yang akan dibawa saat melaksanakan perjalanan dinas. Setelah itu buat laporan perjalanan dinas di menu laporan SPPD. Tambah data, pilih nomor SPT, klik icon search, kemudian input tanggal dan isi laporan SPPD, kemudian simpan. Setelah itu input rincian belanja perjalanan dinas dengan klik icon dolar di tabel aksi. Setelah seluruh biaya perjalanan dinas diisi, kemudian klik simpan. Login akun verifikator. Pilih menu laporan SPPD, kemudian pilih aksi verifikator untuk menyetujui laporan SPPD yang telah dibuat oleh operator. Login akun operator. Setelah laporan SPPD disetujui oleh verifikator, maka kita bisa langsung mencetak hasil perjalanan dinas yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih.